Saya baru mendapatkan pekerjaan dan ingin menikah, kemudian orang tua dan saudara mengisyaratkan untuk memuaskan orang tua dulu dengan penghasilan saya sebelum menikah. Apa yang harus saya lakukan? Tentu kembali kepada menikah, ya. Menikah. Masalah memuaskan orang tua semampunya. Kalau ada ada kelebihan dana, segala lakukan. Kalau tidak ya sudah, gitu kan? Jadi bukan berarti kalau punya gaji sekarang 2 juta misalnya, maka orang tua saya harus kasih dulu semua sampai mereka puas. Tolok ukur puas ini kapan? Ya, sampai kapan? Kan itu. Dan seberapa besar yang harus saya berikan? Posisi orang tua juga harus paham. Ya. Kalau anaknya baru bekerja dan mungkin dia butuh pasangan, orang tua yang bijak, dia malah membantu mendorong anaknya kalau sudah punya kerjaan untuk berumah tangga. Karena rumah tangga itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Hidupnya akan tenang, tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa, gitu kan? Di orang tua yang bijak dia akan bantu anaknya untuk bisa menikah segera. Tidak boleh ditunda karena itu akan mengamankan dirinya. Semua anak-anak yang sudah menikah itu akan lebih dewasa, akan lebih bijaksana, akan muncul tanggung jawab dan seterusnya. Maka itu sangat positif, ya. Allahu a'lam. Jadi yang saran saya adalah lihat keadaan. Kalau Anda merasa memang sudah butuh dengan pasangan, maka sampaikan ke orang tua dan mulailah menikah. Menikah dengan orang yang sepadan. Kalau belum ada hajat, memang tidak terlalu penting, mungkin karena umur juga masih muda, maka ingin bakti dengan orang tua silahkan. Dan setelah menikah pun masih bisa berbakti. Dari gaji itu disisipin untuk kebutuhan orang tua bisa. Tidak harus semua, gitu kan? Allahu a'lam. Mengenai syafaat, bagaimana dengan para wanita yang bertabarruj? Tabarruj ini maksudnya terlihat auratnya, ya. Dikatakan mereka tidak akan bisa mencium wanginya surga dari jarak sekian dan sekian. Apakah mereka juga bisa memberikan syafaat dari Allah? Tentu saja yang dimaksud dengan tidak bisa mencium bau surga adalah mereka kalau meninggal tidak sempat taubat, mereka akan mendapatkan hukuman, gitu kan? Mencium bau surga di sini masuk dalam timbangan amal, dilihat lagi timbangan amalnya. Kalau timbangan amalnya lebih banyak, ya, lebih banyak misalnya ya, misal pun, maka itu mungkin dia masih bisa selamat. Tapi memang membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina, 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, sama, dosa besar. Pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa ini? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian terutama yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan jilbab itu hijab agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Was-was syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita. Hati-hati. Jadi kalau dia meninggal tidak pakai hijab, Allahu a'lam, kemungkinan dia akan masuk, berat kan dosanya. Tapi pertanyaan apakah dia akan bisa memberikan syafaat, ini juga tidak tahu, tergantung kalau dia lolos. Kalau dia lolos, gitu kan? Tapi untuk mencari amal ibadah yang bisa berimbang dengan dosa tidak pakai hijab ini sulit ya. Nah, dosa besar. Ustaz, bolehkah mengucapkan niat ketika mau sholat atau wudhu seperti nawaitu? Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shawma ghadin usolli fardhu salatid duhur nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salatid duhur, nawaitu shawma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shawma ghadin usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati.
Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat Isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat Isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sudah niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman, yang sudah jelas dia jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha, dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Dia bilang mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan. Jadi Allahu alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya. Ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i. Jauh, Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia, gitu kan. Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa gitu. Ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian memasukkan dalam sebuah madhab. Allahu alam. Baik Ustaz, kalau ada orang kebetulan punya kelebihan di hadapan saya, jabatannya lebih bagus, fisiknya lebih sempurna, secara materi lebih mapan, lebih pintar, apa yang saya harus lakukan? Renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, manusia 4 tingkatan. Yang pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Luar biasa, sudah cerdas, gagah, pinter, gitu kan. Kemudian kaya raya. Dan kata Nabi SAW, dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, kemudian juga hartanya diinfakkan. Datang golongan yang kedua, yang Allah berikan kepadanya harta. Maaf, diberikan ilmu tanpa harta. Berilmu, faham ilmu agama, tapi keadaan ekonominya biasa. Dia lihat orang yang punya kelebihan nih, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau memberikan kepadaku seperti kau berikan kepada dia, aku akan lakukan seperti dia atau bahkan lebih. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, dua-duanya akan sama pahalanya. Karena memang yang kedua ini nggak punya harta, maka dia hubungkan itu dengan tekad yang kuat, niat yang baik kepada Allah SWT. Kalau dia dikasih dia akan lakukan. Allah dengan kemahaadilannya berikan. Si yang pertama nggak dizalimi, dia dapat semuanya. Tapi yang kedua diberikan kelebihan oleh Allah SWT karena tekadnya yang baik. Golongan ketiga, orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu, nggak ada ilmunya, kaya raya tapi luar biasa, cuma nggak tahu mana halal mana haram, nggak pernah tahu masalah urusan akhirat, ada surga dan neraka, nggak pernah berpikir kalau mati di alam barzah nanti akan ada masalah kalau dia banyak dosa. Diberikan, dihabiskan hartanya di jalan kemaksiatan kepada Allah, bangun diskotik, bar, sibuk dengan itu. Kemudian datang golongan keempat, ini yang luar biasa, ya. Kejahilan yang luar biasa. Jangan jadi golongan ketiga aja, nggak boleh, apalagi golongan keempat. Orang yang tidak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, miskin, ya kan gitu, dan juga tidak ada, bodoh, nggak ada ilmunya. Yang dia jadikan tolak ukur bukan golongan pertama sama kedua, tapi golongan ketiga. Orang kaya raya yang bangun hotel sana sini banyak kemaksiatannya, diskotik dan seterusnya. Orang-orang yang banyak tiap hari bermaksiat kepada Allah SWT, lalu dia bilang, kalau saya punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Ini orang ini sama-sama dosanya. Rugi nggak kira-kira? Udah miskin di pinggir jalan, rumahnya sudah gubuk, nggak ada ilmunya, bodoh. Kemudian di sebelah gubuknya ada orang bangun hotel atau diskotik, keluar pakai mobil Mercy, tiap hari mabuk, berzina, gonta-ganti pasangan. Lalu dia bilang, coba saya kaya seperti dia, saya akan buat sama. Lalu kita yang di gubuk itu sudah susah hidupnya, dikasih dosa yang sama dengan dia, kita nggak lakukan, padahal tekadnya maunya seperti itu. Maka ini kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, ini sama dosanya. Jadi selalu jadi tolok ukur orang yang berprestasi dan baik, Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya, lalu dia habiskan di jalan Allah. Bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan kita orang soleh? Karena saya tidak mau gagal yang kedua kali. Baik, jadi bagaimana caranya, pertanyaan yang bagus ya, bagaimana caranya saya tahu pasangan saya ini baik sementara saya tidak pacaran? Itu ada dalam manajemen rumah tangga Islami, pertama saya bahas. Jadi ada 3 hal yang mendasar Bapak Ibu sekalian, yang kita kalau tahu, kita sudah tahu siapa dia. Yang pertama adalah, kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu. Ini dulu disuruh kita lihat, nazar namanya.
Tolok ukurnya wajah dan telapak tangan. Jadi wajah itu adalah patokan dari kepala sampai ke pusar, telapak tangan dari kemaluan sampai ke kaki. Makanya wanita dilihat wajah dan telapak tangannya cukup. Gitu kan. Jadi nggak perlu suruh buka jilbabnya, suruh lihat lehernya, dadanya, ini nggak ada. Jadi memang cuma dilihat wajah, oh ini saya suka, orang relatif, suka alisnya, suka matanya, hidungnya, boleh kita lihat. Kalau mau niat menikah, ini bukan untuk lihat semuanya orang ya. Hanya orang kalau mau menikah, memang betul-betul mau nazar, namanya melihat maka dilihat sama dia. Yang kedua, kenali keluarganya. Khusus jalur ayah, khusus jalur ayah. Ayah si calon laki-laki, mempelai laki-laki, ayah calon mempelai perempuan akan mewariskan kepada anak keturunan kita itu fisik, warna kulit, paras wajah, postur tubuh, semua dari keluarga ayah itu. Dari keluarga ibu, karakter, sifat, karena ibu yang menyusui. Dari keluarga ibu, itu sifat. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu sahabat kulitnya putih, istrinya putih. Waktu lahir anaknya hitam kelam, kayak anak Afrika. Padahal dia putih di putih. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Gak mungkin, saya putih, kamu putih, ini keluar hitam. Maka istrinya bilang, demi Allah gak ada yang pernah sentuh saya kecuali kamu. Sampai ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ditanya laki-laki tadi. Kebetulan dia ini pengembala unta. Kata Nabi SAW, apa kau punya unta di perkebunan kamu yang pasangan jantan sama betina? Dia bilang, iya ada. Ada anak-anaknya enggak? Dia bilang ada. Berapa anaknya? Dia bilang 4 atau 5 ekor. Baik, apakah anak-anaknya semua warnanya sama dengan ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada bahkan yang berbulu coklat tua, ada yang hitam. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, mungkin dia tertarik jadi jalur nasabnya. Kata Nabi SAW, anakmu ini seperti itu. Ini jalur-jalur nasab. Makanya biasanya dapat suami istri, lahir anaknya beda sekali wajahnya kan? Karena ini jadi jalur ayahnya, baik ayah si laki-laki atau ayah si perempuan. Jadi untuk itu saja. Jadi kalau mau tahu nanti keturunan saya bagaimana, maka tahu dari fisiknya, dari keluarga ayahnya. Kalau karakter dari keluarga ibu. Dan ini diambil globalnya keluarga ya, globalnya. Biasanya memang ada sifat umum keluarga. Ada keluarga laki, ada keluarga dari ayah itu memang tinggi-tinggi besar. Nanti anak kita akan begitu semua tuh. Ada mungkin kalau dari keluarga ibu misalnya semuanya terkenal dosen, suka kuliah, pendidikan, atau orangnya baik-baik, terkenal orang-orang solehah, maka itu insya Allah juga akan sudah cukup. Walaupun ada satu orang, 2 orang yang pemabuk itu nggak jadi tolak ukur, tapi globalnya keluarga. Yang ketiga adalah lingkungannya. Bagaimana tadi saya sudah jelaskan, kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kita boleh bertanya kepada calon pasangan kita, kamu kalau weekend, kalau lagi liburan, lagi Sabtu, lagi Ahad, kamu kemana biasanya? Oh saya biasanya ke diskotik. Oh saya biasanya ke karaoke. Oh saya biasa ke pantai sama teman-teman saya, misal. Kita sudah bisa nilai, oh orang ini begini. Atau kalau dia bilang, kamu kalau weekend kamu lagi kemana? Oh saya punya ibu yang tua, saya bakti. Oh saya kumpul sama teman-teman saya buat pengajian. Kita sudah bisa tahu. Pertanyaan boleh dilemparkan. Insya Allah dengan 3 hal ini sudah cukup. Tinggal ada beberapa hukum yang perlu saya titik beratkan. Khilaf di antara ulama tentang penulisan salam. Tentang penulisan salam. Bagaimana kalau seseorang menulis salam? Gitu kan? Apakah salam itu ditulis lengkap atau cuma ditulis ringkasan saja? Tentu ulama mengatakan, pendapat pertama yang mengatakan lebih pantas dilengkapkan dan tidak boleh diringkas, gitu kan? Jadi kalau ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik di SMS, di WhatsApp, di apalah ya, di email kalau orang mau bertanya, itu umumnya. Ya. Ini pendapat pertama dan ini yang banyak diangkat oleh teman-teman kita dai di Indonesia. Tapi tradisi saya dalam pengajian secara pribadi, saya tidak pernah mau mengurung umat ini di satu pendapat. Kalau memang ada pendapat yang lain kita coba angkat dan bukan mustahil, gitu kan? Karena bahayanya teman-teman yang baru nuntut ilmu ini biasanya kalau mereka tidak tahu ada perselisihan pendapat, pada saat ada umat Islam yang melakukannya dianggap itu berarti sudah langsung dipatok bid'ah. Dan ini perbuatan tidak benar nih, salah nih, gitu kan? Padahal ada pendapat ulama dalam masalah itu, gitu kan? Dan ini perlu diangkat. Dalam penulisan pun ada pendapat ulama yang mengatakan tidak masalah diringkas. Karena memang dalam penulisan bahasa Arab itu ada ringkasan, ya, ada digunakan istilah seperti misalnya nama-nama. Dalam ilmu hadis itu nama-nama ulama hadis seperti Imam Bukhari itu ada istilah mereka itu, biasa ditulis cuma kha, jadi kan. Kalau Imam Muslim cuma mim, ya. Kemudian Imam Nasai cuma nun, Ibnu Majah jim dan ha, gitu kan. Kemudian Imam Tirmidzi ta, ya. Kemudian ada Imam Malik, ya. Ini Imam Malik kalau nggak salah ta, ya. Saya lupa, nggak ingat lagi sekarang. Tapi seperti itulah nama-nama ini ada yang diringkas. Tetapi ringkasan ini hanya sekedar tulisan. Bukan berarti bacaan. Misal gini, ada orang menulis di SMS ASWRWB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah itu? Dalam pendapat kedua boleh. Karena
ini cuma sifatnya tulisan, bukan bacaan. Masa kalau saya kirimkan kepada Anda ASWRWB ini langsung Anda baca ASWRWB? Hah? Bacanya apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pastilah, gitu kan? Nggak mungkin. Saya pun pada saat nulis, saya pasti bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuman ringkasan tulisan. Ini biasanya memang digunakan dalam metode bahasa Arab, tetapi sifatnya hanya tulisan, karena bacaan tidak akan berpengaruh ke situ. Biasa juga ada penulisan sebagian ulama tentang nama Nabi Muhammad SAW. Biasanya SAW itu dalam tulisan bahasa Arab diringkas menjadi sal'am, sod, lam, ain, mim. Jadi ada beberapa penulisan, metode penulisan bahasa Arab yang pakai ini. Tentu ulama-ulama pendapat pertama melarang, nggak boleh, gitu kan? Karena ini meringkasnya. Karena mereka menangkap meringkas ini tulisan dan bacaan. Artinya khawatirnya orang baca juga dengan itu, gitu kan? Padahal sebenarnya ulama pendapat kedua mengatakan tidak. Ya. Ini cuma tulisan, secara bacaan tidak mungkin. Tidak mungkin orang tulis misalnya An-Nabiyyu Sad Lam Ain Mim, orang baca Sal'am, nggak mungkin. Tapi orang pasti baca Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma meringkas saja, gitu kan? Cuman meringkas. Jadi di sini kalau kita mempertemukan dua pendapat, ya insya Allah dua-duanya baik, ya dua-duanya baik. Cuma tidak boleh saling menyalahkan. Karena di sini jangan sampai kita memvonis bahwasanya berkah daripada doa itu hilang kalau ditulis seperti itu. Itu dari mana dalilnya? Karena memang orang tidak mungkin baca seperti tertulis letterlet itu, khusus masalah salam seperti ini. Pasti secara akal, coba kan tadi saya bilang, kalau ada orang menulis AESS saja misalnya, maka itu tetap aja orang baca Assalamualaikum yang bacanya, gitu kan? Seperti itulah. Tapi kalau Anda mau lebih baik, ya saran saya tulis lengkap. Lebih baik ditulis lengkap, nggak ada masalah. Insya Allah semua ada pahalanya. Insya Allah semua ada pahalanya. Salahkah jika seseorang memiliki sifat yang tidak disukai pasangannya? Misal tidak romantis. Ya patokannya agama ya. Seorang muslim itu dia harus punya patokan agama. Selama agama perintahkan kita kerjakan, wajib atau sunnah. Selama agama larang kita jauhi, haram atau makruh, itu patokannya kan. Makanya saya sering bahasakan setiap muslim di atas kepalanya ada bendera tulisannya Islam. Dia harus kembali kepada itu semuanya. Substansial bahasan, sifat misalnya karakter, suami istri tidak romantis. Tanya, romantis itu perintah agama atau bukan? Tidak romantis perintah agama atau bukan? Jelas dalam agama kita disuruh romantis. Cuman memang penjelasan romantis ini yang mesti dijabarkan. Banyak ikhwan dan akhwat salah faham nih. Jadi romantis itu ada orang hanya terkurung di substansialnya lagi romantis. Misal bagi dia romantis itu kalau SMS tulis kata-kata sayang. Kalau lupa tulis kata sayang nggak romantis. Ya, itu. Tapi dia lupa nih. Pasangannya kalau tidur sudah pakai minyak wangi, udah ngobrolnya enak. Itu nggak romantis bagi dia. Romantisnya kalau tulis SMS dengan sayang. Ini salah gitu kan. Itu salah satu cabangnya. Termasuk dalam agama kita, dalam bahasan ilmu tarbiyah namanya, ilmu pendidikan dan ilmu kejiwaan dalam Islam, keromantisan itu masuk di dalamnya adalah kalau pasangan bisa mengerti tentang keadaan pasangan, itu romantis. Misal pasangan kita lagi sedih, kita mengerti, kan itu pada saat itu kita malah menghiburnya, itu romantis tuh. Yang orang tidak pikirin tuh, karena selalu pikirannya romantis itu hanya kalau bercumbuan, hanya kalau ketawa-ketawa. Enggak, suka duka selalu bersama itu namanya romantis, gitu kan? Jadi pada saat pahit pun keadaan pasangan kita lagi sedih, kita lagi ada keperluan, ya sudah kita redam kemauan kita. Baru saya bilang jangan ditambah. Baik, karena orang tua kita hormatin, jazakallahu khair. Jadi fahamin itu definisi romantisnya dulu. Tentu ini saya berikan poin ini dulu ya. Artinya coba lihat ke semua lini kehidupan. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang membuat mungkin misal suami lagi pusing dengan pekerjaannya, utangnya banyak. Mungkin orang tuanya bercerai, apalah masalah-masalah yang dihadapin sama dia gitu kan. Mungkin di tempat kerja ada masalah yang sedang dihadapin, mungkin dia diberikan tugas-tugas yang beban berat. Sementara istri di rumah butuh, dia masakannya pengen diicipin sama suaminya. Suaminya pulang telat karena kelaparan di jalan, makan di pinggir jalan. Sudah lapar, sudah nggak tahan lagi. Baik, alami seperti itu. Kemudian dia pulang ke rumah, istrinya bilang makan dong. Aduh, saya sudah kenyang tadi. Nah, patok saya sudah makan. Di sini keromantisan yang terjadi adalah kalau istri mengatakan ya sudahlah nggak apa-apa. Itu termasuk romantis. Atau si suami mengatakan, baiklah saya makan sedikit ya, tapi memang saya sudah kenyang. Cuma supaya tidak mengecewakan kamu saya makan, gitu kan? Dimakan sebagian. Kita bagi dua ya, gitu kan? Kan begitu. Itu masuk dalam romantis. Jadi kita mengerti keadaan pasangan adalah bagian daripada itu. Ini satu sisi. Sisi yang lain, memang teman-teman sekalian, orang berumah tangga itu, kata para ulama, syaitan akan berusaha mengangkat keromantisan itu. Orang kalau suami istri, walaupun pasangannya itu bersih, wangi, seringkali dibuat males gitu. Seringkali dilihat sama dia sesuatu yang biasa saja gitu kan. Tapi kalau sama pacarnya biar nggak sikat gigi mau dicium gitu kan.
Kalau pasangannya sudah bersih nggak mau, ini gimana ini? Haram. Syaitan hiasi di sini. Karena syaitan itu bisa meredam syahwat, bisa mematikan syahwat, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang tidak marah, gitu kan? Bisa kadang-kadang orang cuma duduk sebentar, dibuat menghayal apa sama syaitan, bisa tiba-tiba syahwatnya bangkit seketika, gitu kan? Maka syaitan bisa menguasai. Makanya kita selalu beristiadah, gitu kan? Istiadah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahui bahwasanya romantis bagian daripada ibadah. Ibadah itu. Jadi kita baik dengan pasangan, gitu kan? Kita ramah dengan dia, kita ingatkan kalau dia salah. Itu semua bagian daripada keromantisan dan termasuk tadi pengertian terhadap keadaannya. Pak Ustadz, saya punya anak, 2 anak laki-laki, 11 dan 13 tahun. Mereka lebih takut kepada syaitan daripada melakukan dosa seperti meninggalkan sholat dan melawan kepada kedua orang tua. Tolong nasihatnya. Ya. Anak saya ada di ruangan ini sekarang. Tentu saja bagi si ibu satu hal yang positif saja kalau mengingatkan anaknya. Dan bagi anak tentu kita nasihatin ya. Pertanyaannya, kalau umurnya seperti ini berarti umurnya seperti anak saya juga nih, kan? Jadi saya mengingatkan seperti saya mengingatkan anak saya, untuk apa tidak bakti sama orang tua, untuk apa tidak sholat, untuk apa tidak melakukan ketaatan-ketaatan. Dan itu satu sisi ya. Padahal sebenarnya semua ibadah, saya pernah jelaskan ini, semua ibadah itu kalau dikerjakan pasti membuat ketentraman jiwa. Seperti misal, nggak ada orang habis sholat lalu dia sumpek, nggak ada. Nggak ada orang habis majelis ilmu begini lalu sumpek, nggak ada. Yang ada semangat berbuat baik, gitu kan? Takut berbuat dosa, itu yang ada. Jadi lebih baik. Nggak ada orang yang berbuat ketaatan termasuk bakti dengan orang tua, termasuk bersedekah, termasuk baca Quran, dibenci oleh masyarakat, manusia nggak ada. Jadi Allah perintahin, dijanjikan pahala yang besar, di mata manusia juga disukai. Nggak ada orang yang bakti sama orang tua lalu dibenci sama orang, itu tidak ada. Dan ada hadis Nabi Muhammad SAW, dengarkan baik-baik anak-anakku, ini kalimat yang penting sekali. Kata Nabi SAW, jagalah kehormatan, kesucian, kemaluan kalian, maka Allah akan jaga kehormatan, kesucian, kemaluan pasangan kalian. Dan berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak yang berbakti dengan kalian. Jadi jangka panjangnya adalah, kalau sekarang bakti dengan orang tua, nanti Allah kasih anak yang bakti dengan kita. Jangka panjang, kalian akan dewasa, kalian akan menikah, nanti punya pasangan, punya anak. Sekarang bakti sama orang tua, Allah kasih anak yang bakti juga dengan kita. Saya punya ayah, alhamdulillah masih hidup. Saya kasih contoh dan saya lihat depan mata saya soalnya. Pada saat ayah saya lagi mau jalan, saya coba melakukan apalah yang terbaik. Saya kadang-kadang kalau lihat beliau, saya siapkan sendalnya, lalu beliau pakai sendalnya. Kalau mau naik mobil, saya bukain pintu. Mungkin itu ijtihad, upaya yang saya bisa lakukan lah. Walaupun tidak ada apa-apanya dibanding perbuatan orang tua saya buat saya gitu. Doa mereka sekali saya sudah luar biasa buat saya. Tapi subhanallah, ada anak saya 3 tahun laki-laki. Setiap kali saya mau keluar, saya kalau mau keluar diambilin sama dia sepatunya. 3 tahun, sepatu saya diambilin atau sendal saya diambilin, dipakein sama dia. Kadang-kadang kalau saya mau masuk kamar, dibukain pintunya. Mau makan, diambilin makanannya. 3 tahun dia bisa melakukan. Saya tiba-tiba langsung connect dengan hadis tadi. Apakah ini balasan Allah seketika karena saya buat kepada ayah saya? Anak saya 3 tahun belum ngerti apa, biasanya cuma suka main-main. Memberikan apapun yang saya sudah lakukan pada ayah saya. Depan mata saya lihat. Sampai saya bilang sama istri saya, coba lihat nih. Bagaimana Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Itu kan. Kalau masalah takut dengan syaitan, syaitan itu makhluk Allah yang terhina, kecil, terhina dan kecil. Tidak ada kedudukannya, tidak ada andilnya, tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dari syaitan. Tidak ada. Apa yang mau ditakutin dari syaitan? Apa yang syaitan lakukan? Kalau syaitan bisa menguasai kita teman-teman sekalian, maka tidak ada di antara kita yang bisa duduk di sini. Tidak bisa minum, nggak bisa makan. Syaitan akan susahin dia, karena syaitan penjahat kan. Tapi syaitan buktinya nggak bisa buat apa-apa, kita bisa makan, kita bisa minum, dia cuma membisikkan saja. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada syaitan dan hanya takut kepada saya kalau kalian benar-benar beriman. Nggak ada yang perlu ditakutkan dari syaitan. Makanya khusus untuk ini, ibu yang bertanya dan anak-anaknya bisa baca buku judulnya Jangan Takut Syaitan. Terbitan Pustaka Tazkiyah. Satu penerbit dengan buku yang sedang kita bahas ini. Lebih tipis saja. Situ dijelaskan siapa itu syaitan, kenapa kita tidak perlu takut dengan syaitan, apa langkah-langkahnya menyesatkan manusia. Nggak ada perlu ditakutkan. Sisi yang lain, ibu yang bertanya tadi dan anak-anaknya, mulai sekarang dan seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah kita, baik pemirsa ataupun mungkin di sini bapak ibu yang hadir di sini, yang mengikuti pun di YouTube, yang mengikuti ceramah kita atau di web, maka ingat satu hal bapak ibu sekalian berhubungan dengan syaitan. Syaitan itu makhluk Allah terhina, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari mereka, dan syaitan hanya bisa membisikkan saja, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada orang yang melihat penampakan itu karena dianya bermasalah, mungkin dia takut sama syaitan itu, atau memang dasarnya dia pernah belajar tenaga dalam, kah dia pernah ke orang-orang yang tidak pintar lah, ya. Pernah ke orang tidak normal, semua ini. Akhirnya jadi terganggu jiwanya.
Jadi nggak perlu takut sama syaitan untuk apa. Dan tinggalkan semua media, fasilitas yang membawa pada itu. Tonton-tontonan, adanya syaitan, adanya rugun tayangan, adanya ini, itu semua khurafat, dusta, merusak akidah. Terutama film-film horor tuh. Dusta, nggak ada pocong jalan tuh, nggak ada. Nggak ada. Ada yang pernah lihat dengan mata kepalanya pocong jalan? Mana coba? Nggak ada. Film, direkayasa itu, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Memang itu sudah syariat kita menjelaskan, dan itu fakta lapangannya begitu. Jadi nggak ada. Apa yang perlu ditakutkan? Jadi jangan takut sama syaitan, dan baca buku tadi untuk memperkaya bahasan, atau lihat nonton bahasan saya tentang bekal dunia akhirat judulnya di YouTube atau di web, atau tonton juga tentang masalah sihir. Masalah sihir dan perdukunan itu banyak panjang lebar saya jelaskan tentang masalah itu. Allahu a'lam. Dan saya mendoakan semoga saja ibu dan anak-anaknya insya Allah dijaga di dalam ketaatan kepada Allah. Dan bagi anak saya ajak untuk berbakti pada ibunya, dan bagi ibu juga lebih rahmat dan kasih sayang kepada anaknya. Semoga saja insya Allah disatukan dalam keimanan dan disatukan di dunia juga di akhirat. Bagaimana caranya meyakinkan mungkin ya muslimin dan muslimat mengenai faham-faham para ulama yang sering menjadi panutan, yang mana harus kami benarkan dan harus menjadikan panutan kami. Ulama, teman-teman sekalian, terbagi-bagi. Ada ulama tingkat yang paling luar biasa, namanya ulama rabbaniyin. Ulama rabbaniyin adalah ulama-ulama yang memang sampai pada level seorang alim ulama, yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-ulama warahatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Mereka orang-orang yang selalu berinteraksi sama kitabullah. Mereka kita temukan selalu berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Selalu kalau penyampaiannya kalau Allah, kalau Rasul, tidak pernah dari pendapatnya sendiri. Dinukil Al-Quran dan Sunnah dari kisah para sahabat, dari para tabi'in yang dikenal dengan salafil ummah. Ini ulama-ulama rabbaniyin. Dan kalau antum mau jadikan sebagai contoh saja, ini contoh. Kalau antum pas umroh, kalau saya lagi bimbing umroh, saya selalu mengajak jemaah laki-laki, dan karena jemaah perempuan terpisah di musola perempuan. Itu kalau lagi di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Mekah, saya sering ajak kalau bertepatan lagi sholat sama saya, karena jemaah memiliki bebas jadwal untuk sholat masing-masing. Maka yang sama saya dudukin habis subuh atau habis maghrib. Saya terjemahkan hari ini di masjid ini, hari ini di syekh ini, besok di syekh sana gitu. Ini syekh, ini pak ya yang dikatakan oleh syekhnya. Hukum ini, macam-macam. Selalu perkataannya, Allah, kalau Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Tidak pernah ada, ini pendapat saya, ini pendapat guru saya. Gitu kan. Setelah itu teman-teman sekalian, saya terjemahkan mereka, saya tanya, Pak, bagaimana pendapatnya? Ya, dari tadi ini kita dengar semuanya ilmu. Saya bilang, saya terjemahkan letterlet saja. Dan ini yang banyak divonis di Indonesia dengan istilah Wahabi. Gitu. Ini Wahabi nih. Apa itu Wahabi? Nggak ngerti. Pokoknya Wahabi suka kafirkan orang. Dari mana Wahabi kafirkan orang itu? Saya tidak pernah mendengar dengan telinga saya ini, teman-teman sekalian, 7 tahun di Madinah ada guru kami mengatakan si fulan kafir, nggak pernah saya dengarin itu. Nggak ada. Selalu kalau kita belajar fikih pun, Imam Syafi'i mengatakan begini dalilnya, Imam Ahmad mengatakan begini dalilnya, Imam Malik begini, Imam Abu Hanifah begini, dalilnya jelas. Dan tidak pernah mereka mengatakan pilih pendapat ini ya. Dan tidak pernah satu kali pun demi Allah saya dengarkan ada kata berkata Wahabi, nggak pernah. Dan yang mereka mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang membersihkan Jazirah Arab dari banyak sembahan-sembahan berhala. Kalau kita baca bukunya, nggak pernah saya pelajari secara khusus itu di kelas, nggak pernah. Selalu kembali kepada buku-buku induk, buku hadisnya. Kita dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kuliah belajar dari Sahih Bukhari sampai Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Kemudian juga buku tafsir kita pelajari tafsir Ibnu Katsir, buku-buku induk semuanya. Nggak ada sesuatu yang dianggap asing atau baru. Saya malah terbalik, sebelumnya tahun 89 saya pernah di Kairo. Saya waktu di Al-Azhar malah saya temukan di sana, dan saya yakin teman-teman kalau ada yang pernah kuliah di sana tahu masalah itu. Itu kalau lagi mau belajar fikih misalnya, maka ditanya, siapa yang mazhab Syafi'i? Saya waktu itu sama sepupu saya angkat tangan. Silakan ke kelas sebelah, gurunya sendiri. Siapa yang mazhab Maliki? Angkat tangan. Waktu itu orang-orang mazhab Maliki banyak teman-teman dari Afrika. Angkat tangan. Kelas sebelah, gurunya datang, khusus materi fikih. Siapa yang mazhab Hanafi? Teman-teman dari Turki datang, pindah ke sana. Siapa yang mazhab Hambali? Oh, teman-teman dari Timur Tengah, banyak datang di situ. Jadi saya ini tidak pernah tahu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bilang apa. Yang saya tahu adalah Syafi'iyah. Bas, tidak ada yang tahu. Di Madinah beda sekali. Beda sekali. Dan waktu saya masih sekolah waktu itu, tentu saya tidak berbicara sekarang ya, saya bicara di masa saya. Mudah-mudahan sekarang jadi lebih baik. Kalau saya waktu sekolah di Mesir dulu itu, saya duduk di kelas, di sebelah saya ada satu orang Komores ya, dari Afrika, sebelah saya lagi sepupu saya. Ya, dari Makassar, sama-sama dengan saya berangkat, anak paman saya. Satu kelas ini ada 47 orang. Nggak pernah kami ketemu kecuali di waktu tertentu. Nah, di waktu tertentu, kadang-kadang cuma ada beberapa anak Turki datang atau beberapa anak Afrika lain datang. Tapi saya nggak pernah lihat kenal wajahnya. Begitu hari ujian, baru kita kenal wajahnya nih, penuh. Pada saat itu kampusnya penuh. Kemudian pada saat itu juga semuanya pada hadir. Saya tanya, siapa kamu? Saya Fulan. Di kelas mana? Kelas ini. Loh, saya juga di kelas itu. Kok nggak pernah saya lihat? Dia bilang kami cuma datang waktu ujian saja. Jadi sepanjang tahun itu kerjanya cuma duduk-duduk saja di situ, gitu kan. Pergi ke bioskop, pergi kemana-mana, hiburan, karena Kairo sama dengan Jakarta.
Tidak ada bedanya gitu kan. Kehidupan di sana ya kehidupan begitu, bebas kan. Jadi saya melihat beda sekali antara kondisi yang ada di Saudi dengan kondisi yang ada di negara-negara Islam yang lain. Dan kita perlu terima fakta teman-teman sekalian. Kalau di Mekah tempat lahirnya Nabi SAW, wahyu turun di sana, gitu kan. 13 tahun fase dakwah di sana. 10 tahun penyempurnaan Al-Quran dan meninggalnya Nabi SAW, dan Nabi masih punya rumah sekarang bisa dilihat, ada masjidnya di Madinah. Kira-kira masuk akal gak dua kota ini dijadikan sesat oleh Allah? Secara akal, nggak mungkin. Dan sampai sekarang saya bilang tadi, lebih baik secara rasional dipraktikin di lapangan, datangi halaqah-halaqah ulama itu dan dengarin dengan hati yang tenang, dengarin apa yang mereka sampaikan. Baru kemudian kita bisa menghakimi seseorang. Karena saya lihat ini di Indonesia banyak sekali isu sekarang selalu dengan Wahabi. Oh, momok yang menakutkan Wahabi. Saya sampai waktu mau pergi ke Madinah, saya ketakutan dengan istilah Wahabi ini. Karena ada beberapa teman-teman ayah saya mengatakan, hati-hati di sana, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Ini ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi, bagaimana ceritanya? Kan saya lagi belajar di sana. Jadi setiap guru masuk saya lihat, ini Wahabi. Apa yang dia mau sampaikan nih? Ini momok seperti apa? Sembeli lehernya orang. Ini kafir. Kayak sudah menakutkan. Saya waktu itu ketakutan sendiri. Setelah 6 bulan saya belajar, saya lihat selalu guru datang. Qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Dinukil dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari ini. Kisah semuanya berhubungan dengan para sahabat, para tabi'in, generasi emas. Imam yang 4 yang terkenal madhabnya. Karena sesuatu yang baru. Dan setiap kali guru-guru keluar habis meneraskan sebuah materi, pasti saya rasa iman saya bertambah. Terus apa nih masalahnya? Kalau ini yang selama ini divonis sebagai Wahabi, ini berarti keliru nih. Ada sesuatu nih. Setelah saya telusurin, ternyata istilahnya keluar dari mulutnya orang-orang Syiah. Sengaja mereka memvonis itu supaya yang paling banyak membongkar kedok mereka, supaya yang mereka mengatakan Quran kurang, mereka mengatakan bahwasanya sahabat kafir. Ini adalah orang-orang yang ada di tempat lahirnya Nabi SAW dan tempat meninggalnya Nabi SAW. Pernahkah kita lihat teman-teman sekalian, pemerintahan Saudi sekarang merusak Masjid Haram dan Masjid Nabawi? Atau mungkin tidak mengurus rumah Nabi SAW, tidak mengurus masjid Nabi. Terbalik, malah diurus, dirawat. Jemaah haji kalau masuk merasa tentram di sana ibadah. Tentu saja pemerintahan semua punya kekurangan. Sudah saya sebutkan di sirah kemarin. Ingat teman-teman sekalian, tolok ukur kehidupan adalah masa hidupnya Nabi SAW di Madinah. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang maksiat dan ada orang mukmin. Di zaman Nabi SAW, apalagi kerajaan Saudi, apalagi pemerintahan Indonesia, apalagi semuanya gitu kan. Tetapi saya tetap mengatakan ulama ada di mana-mana. Ulama Rabbani ada di mana-mana. Artinya di Indonesia juga insya Allah mudah-mudahan ada di antara orang-orang yang kita anggap punya kapabilitas dan kapasitas untuk itu. Tentu bukan saya dan bukan antum. Ini ada orang-orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa dari ibadah mereka dan juga ilmu mereka. Mereka hafal Quran, mereka hafal sekian banyak hadis. Sampai Imam Ahmad mengatakan tidak akan boleh seseorang menjadi imam madzhab kecuali menghafal 50.000 hadis. Baru bisa dianggap sebagai seorang ulama rujukan. Makanya di zaman beliau banyak sekali kan ulama-ulama tapi mereka belum bisa dijadikan sebagai rujukan karena memang dianggap masih sedikit. Kita kadang-kadang subhanallah baru bisa hafal 2-3 ayat berapa hadis sudah vonis orang macam-macam, gitu kan. Kemudian ikut-ikutan terbawa arus mengkafirkan si fulan, menyalahkan si fulan. Kadang-kadang kalau diingatkan perbuatan, jangan akhi, ini Nabi SAW tidak pernah lakukan, ini bid'ah. Wah, ini Wahabi ini berarti. Padahal kalau kita ikuti pengajian teman-teman yang divonis Wahabi ini teman-teman, saya sering bahas ini di Jakarta. Sebenarnya kami ini yang sedang berdakwah, saya termasuk divonis gitu kan. Tapi biarlah vonisan ini, semoga Allah berikan hidayah. Seperti gini, ini masjid nih. Ini masjid sudah rapi warnanya, temboknya sudah bagus karpetnya. Setiap muslim yang datang, saya sebagai pengurus masjid mengingatkan, Pak, jangan dikotorin masjidnya ya. Jangan diubah catnya, gak usah diganggu AC-nya. Urusan sudah rapi nih, udah tinggal datang sholat. Seperti itulah. Nah teman-teman yang buat bid'ah ini adalah orang yang seperti masuk masjid, coret sana warnanya, tambah-tambah yang lain lah. Ubah-ubah ini, pencet-pencet AC-nya. Makanya diingatkan, jangan, agama sudah sempurna, hanya itu kok. Wah ini Wahabi. Wahabi apa ini gitu. Akhirnya umat ini kayak lari dari dakwah gitu. Kan boleh teman-teman sekalian, akhirnya ini memecahkan umat yang luar biasa, terpecah kemana-mana. Baik, kalau diingatkan, antum mau dengar, alhamdulillah. Kalau antum merasa diri antum benar, fadhal, jalani. Kalau teman-teman ini misalnya diingatkan, jangan akhi, ini karena tidak pernah Nabi SAW melakukan. Enggak, tapi ini, fadhal, silakan. Tapi ingat, di muka bumi ini kita seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Setiap orang di antara kita boleh pilih produk yang dia mau, tapi lewat kasir. Hati-hati. Kami mengingatkan supaya jangan salah. Karena kalau ada dalil, pasti sudah diterima sama Allah. Enggak ada dalil, bimbang, paling tidak ragu, kan gitu. Dan masih tanda tanya, diterima enggak ya? Nah kenapa harus jerumuskan diri pada hal itu? Orang yang masuk pada perbuatan teman-teman yang minimal syubhat, apa kata Nabi SAW? Halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya pada hal samar-samar? Boleh enggak ya? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang bawa domba-dombanya di ladang rumput yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala.
Berarti dalam Islam cuma ada halal, ada haram. Syubhat pun masuk di sini. Ragu pun nggak ada dalilnya atau mungkin lemah, ya sudah gitu loh. Ini enggak langsung divonis saja langsung ini. Sekali lagi teman-teman, kalau dianggap ini adalah perbuatan, nggak apa-apa lah, ya sudahlah. Jangan jadikan perpecahan umat, gitu kan? Yang ini perlu diketahui. Ini ulama yang pertama Rabbani. Ada ulama yang memang ini istilah para ulama waratha. Ulama waratha ini orang-orang yang terwariskan istilah ulama pada mereka. Gitu. Tapi orang-orang ini tidak punya kapasitas untuk itu. Saya kasih contoh kayak kita di Indonesia kan, maaf, gelar ustadz. Ya. Ini mudah sekali kan? Siapa saja bisa bicara sedikit agama, ustadz. Jadi ini semua divonis. Yang lebih unik lagi adalah, maaf jangan tersinggung. Ini orang di Indonesia sekarang ahli melintir perkataan ini. Ya. Jangan dipelintir lagi. Saya tidak singgung siapapun dan jangan tersinggung. Nggak usah tersinggung. Kalau baik terima, nggak baik nggak usah terima, kan selesai gitu. Gelar haji. Pak Haji ini pulang dari haji 40 hari alim. Dari mana alimnya ini? 40 hari memang di sana belajar, hafal Quran. Kalau kita lihat jemaah haji kita datang ke sana, tinggal di hotel, pergi sholat di masjid, dan kebanyakan nongkrong depan hotel, masih banyak merokok di situ, ngobrol-ngobrol. Pulang tiba-tiba jadi alim, dari mana ini disulap ini? Hah? Bagaimana caranya bisa tiba-tiba berubah ini? Dan kita vonis, oh ini berarti seorang alim. Yang banyak terjadi di Indonesia, dan ini kita sayangkan sekali. Kalau khatib tidak hadir, baik silakan Pak Haji gantikan. Tentu semua Pak Haji silakan, tidak ada yang larang, asal dia punya kapasitas ilmu silakan. Tapi dia naik bicara. Banyak orang yang bisa terjadi fakta. Ya. Kemudian dia turun dari mimbar, dia tidak mau lagi mengatakan tidak tahu. Semua tahu. Dan yang jadi masalah pengikutnya fanatik, walaupun salah. Nah ini yang jadi hal yang luar biasa. Ini namanya ulama waratha. Ada orang kakeknya kiai, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai otomatis. Gitu. Dari mana ini otomatis? Ilmu itu harus dipelajari, nggak bisa. Kan itu. Ada yang ketiga yang terakhir ulama su. Dan ini Nabi SAW sebutkan akan datang nanti satu zaman di mana umatku dipimpin oleh ulama su, ulama yang buruk. Kok ada ulama buruk, apa maksudnya? Kata Nabi SAW adalah ulama yang memanggil umat ini pada kesesatan. Mereka diberikan julukan ulama, tapi mereka ngajak orang-orang untuk berbuat hal-hal yang dikarang-karang sama dia, buat cara ibadah sendiri, nggak butuh dengan syariat. Gimana caranya nggak butuh syariat? Kita butuh Al-Quran dan Sunnah, panduan. Nabi SAW mengatakan, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh padanya tidak akan pernah salah selamanya. Kitabullah wa sunnati. Dan kita sayangkan sekarang memang banyak orang juga. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi, supaya kita paham teman-teman sekalian. Sekali lagi tidak menggurui. Ya. Al-Quran dan Sunnah, semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan saya Muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kan kami juga punya Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Baik, semua orang memvonis punya Al-Quran dan Sunnah. Tapi permasalahannya, ada satu kalimat yang mestinya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat. Banyak ayat turun kepada para sahabat. Hadis-hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir, kita kembali kepada hadis Nabi SAW, lihat perkataan para sahabat. Itu yang penting. Kita sekarang nggak ayat Al-Quran kita vonis sendiri. Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain karena masalah ayat dibaca, oh ini maksudnya begini, sudah selesai, dihakimi sama dia. Atau ini hadis begini, kemudian langsung divonis sama dia. Padahal sebenarnya tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang Allahu a'lam, yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana pemahamannya. Dan banyak di antara mereka mengatakan, itu kan zaman sahabat. Sahabat juga bisa melakukan, kenapa kita tidak? Tentu saja sahabat melihat Nabi SAW. Apalagi Khulafaur Rasyidin, gitu kan? Buktinya Utsman bin Affan boleh buat susun Al-Quran. Dan zaman Umar bin Khattab dijadikan tarawih 20 rakaat. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW apa? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di. Addu alaihi bin nawajid. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Antum masuk khulafaur rasyidin? Kan tidak kan? Nah, iya. Mau disamain perbuatan dia dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari mana ini? Tidak bisa ketemu, ada dalil menjelaskan masalah itu kan? Berpegang teguh pada keduanya.